Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku mendapatkan bisikan gaib sesaat sebelum menusuk dua rekannya yang tengah tertidur lelap. Mengungkap, pelaku diketahui membunuh secara acak karena dorongan bisikan gaib. Kalian pernah ngalamin halusinasi, delusi, serta ilusi? Tahu nggak sih, itu gejala psikotik atau psikosis loh teman-teman. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak penjelasannya. Psikotik atau psikosis adalah penyakit mental yang menyebabkan seseorang memiliki persepsi dan pemikiran yang tidak wajar, ditandai dengan ketidakmampuannya seseorang membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Terus apa aja sih jenis-jenis psikotik atau psikosis itu? Yang pertama ada skizofrenia, gejalanya seperti halusinasi dan delusi. Yang kedua ada skizoafektif, gejalanya seperti depresi dan bipolar. Yang ketiga ada parafrenia, gejalanya sama seperti skizofrenia tapi dialami oleh lansia. Tahu nggak sih teman-teman, Indonesia adalah negara peringkat pertama dengan pasien skizofrenia terbanyak di dunia loh. Gejala psikotik dan psikosis yang paling sering muncul adalah halusinasi dan delusi. Apa sih halusinasi? Halusinasi adalah persepsi seseorang yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, dan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Contohnya, seseorang yang dapat melihat bayangan tetapi tidak bisa dilihat orang lain. Terus, seseorang yang mendengar sesuatu tapi tidak bisa didengar orang lain. Terus, apa sih itu delusi? Delusi adalah seseorang yang meyakini sesuatu yang salah atau tidak sesuai dengan fakta atau logika. Contohnya, seseorang yang merasa orang terdekatnya ingin mencelakainya, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan realitanya. Selain halusinasi dan delusi, ternyata ada gejala lain loh teman-teman, seperti berbicara ngelantur, enggan menjaga kebersihan diri, perubahan suasana hati yang drastis, dan juga tidak dapat mengekspresikan emosi dengan baik. Apa sih faktor penyebab psikotik dan psikosis itu? Sebenarnya, psikotik dan psikosis itu multifaktor, yaitu tidak ada satupun penyebab spesifik, melainkan perpaduan faktor dari biologis, psikologis, dan sosial. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis dipengaruhi oleh keturunan, penyakit atau cedera pada otak, dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis dipengaruhi oleh kepribadian dan kemampuan beradaptasi. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial dipengaruhi oleh permasalahan sehari-hari dan kurangnya dukungan orang sekitar. Dalam Islam, masalah kesehatan mental seperti psikotik atau psikosis adalah penyakit yang memerlukan perawatan medis dan juga pendekatan spiritual dalam proses penyembuhannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa cobaan berupa penyakit adalah bagian dari ujian hidup. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, penyakit mental tidak dianggap sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk ujian untuk menguji kesabaran dan ketakwaan seseorang. Dalam suatu kajian Buya Yahya, beliau mengatakan ada beberapa orang yang terkena penyakit mental, tapi ketika diberitahu untuk coba pergi ke psikiater, dia malah marah dan merasa dirinya tidak butuh psikiater. Padahal dalam Islam sangat dianjurkan untuk umatnya mencari pengobatan jika menderita penyakit loh, baik itu fisik maupun mental. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap penyakit pasti ada obatnya. Makanya, mengabaikan perawatan medis, apalagi untuk gangguan mental seperti psikotik atau psikosis ini, sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Padahal, pengobatan seperti terapi dan lainnya bisa dianggap sebagai bentuk ikhtiar loh teman-teman. Bagaimana sih cara menangani gangguan psikotik atau psikosis? Nah, berikut cara menangani gangguan psikotik atau psikosis, yaitu pertama, farmakoterapi dengan menggunakan obat-obatan, yaitu obat antipsikotik dengan mengurangi gejala delusi dan halusinasi.
Yang kedua, ada psikoterapi. Pendekatan psikologis dengan berbagai metode untuk menyelesaikan permasalahan kejiwaan pasien. Jenis-jenis psikoterapi yaitu ada terapi perilaku kognitif, ada juga terapi keluarga, ada juga terapi interpersonal dan sebagainya.